Good morning and welcome on Design. Penasaran informasi menarik apa saja di episode Desain kali ini? Rumah dengan konsep dua pohon, industrial coffee shop dengan sentuhan vintage, desain rumah menarik pada lahan terbatas, ragam DIY, dan tentunya desain challenge minggu ini. So, let's get started. Ketika membangun hunian, fungsi dan tata letak ruangan biasanya menjadi fokus utama. Berbeda dengan hunian berikut. Memiliki background arsitektur, pemilik membangun huniannya dengan konsep awal yang unik. Konsep rumah ini itu bermula dari tanah yang isinya itu waktu itu kita ketemu tuh ada 3 pohon besar. Waktu itu kami ingin membangun rumah tapi sekaligus mempertahankan ketiga pohon itu. Waktu itu durian yang nggak bertahan, akhirnya yang ada hanya rambutan dan mangga. Dari pohon rambutan ini kemudian kami berpikir kira-kira ruang apa yang bisa ada pohon di tengahnya, dan itu berarti kan harus semi terbuka, artinya berarti teras, kemudian yang bergabung dengan dapur, semi open plan, ruang kerja. Nah dari situlah baru muncul ruang-ruang lainnya. Rumah dua pohon adalah julukannya. Mengingat minimnya anggaran, pembangunan dibagi menjadi beberapa tahap. Proses pembangunannya sendiri itu terbagi dalam 3 tahap. Saat ini kami baru menyelesaikan tahap 2. Waktu yang tahap pertama itu pembangunannya hanya sekitar 3 atau 4 bulan seperti rumah-rumah pada umumnya. Kalau tahap pertama ini gayanya mungkin seperti lebih ke modern, simple dengan aksen vintage. Penerapan gaya modern langsung terlihat pada ruangan keluarga yang dibuat minimalis. Pada pemilihan warna dinding putih berikut. Meski menggunakan warna dominan putih, unsur alami tetap ditonjolkan dengan mengekspos material batu bata. Tak ingin terasa monoton, pemilik menambahkan beberapa dekorasi hasil karyanya. Seperti makrem wall, ataupun 3D wall decor yang difungsikan sebagai wall planter. Dekoratif dan juga fungsional ya. Unsur natural kembali dimunculkan lewat coffee table. Serta penggunaan console table yang nampak cantik pada detailnya. Next, unsur vintage terasa pada penggunaan furniture di area foyer. Penggunaan kursi lama yang masih layak pakai dengan warna kontras justru memberi keunikan tersendiri pada area ini. Tak jauh, terdapat area dapur yang dibuat open plan dengan jendela lebar menghadap teras. Ide yang bisa kamu tiru. Selain baik dari segi sirkulasi udara dan pencahayaan, kamu bisa menambahkan kursi di bagian depannya sebagai pengganti area makan. Sementara itu, sentuhan vintage kembali ditemukan pada backsplash yang menggunakan tegel kunci. Ruang kerja yang cenderung simple tampil menarik dengan unsur natural pada furniturnya. Seperti pada rak terbuka dengan kerangka besi, meja kerja, rak penyimpanan berbentuk atap rumah, dan unsur dekoratif lainnya. Memasuki area yang lebih dalam, gaya industrial amat terasa di area ini. Nah, kemudian untuk yang di tahap kedua, kebetulan konsepnya tuh jadi industrial, rustic.
tetap ada aksen vintage-nya, tapi si industrial ini nggak tiba-tiba muncul, oh kami pingin bikin industrial, tuh enggak. Sebenarnya karena memang kami ingin mencoba material baru. Dari situ kemudian berkembang dengan tangga juga besi gitu, kemudian dindingnya juga diekspos, tapi tetap ada aksen vintage-nya di pintu bekas yang waktu kami dapat lantainya juga gitu. Difungsikan sebagai area santai, pemilik memanfaatkan lahan sisa di bawah tangga dengan menempatkan sofa tanpa lengan. Dan coffee table dari potongan kayu dengan serat terekspos. Masih dengan gaya industrial, material hebel expose digunakan pada kamar utama. Material hebel yang disusun renggang pun mampu menambah nilai estetika pada ruangan. Yang menarik, terdapat lemari besar yang dibuat sendiri oleh pemilik dengan memanfaatkan kain batik sebagai penutupnya. Pada sudut ruangan, pemilik meletakkan meja kayu dengan cermin dari pintu bekas sebagai pelengkap aktivitas. Ide yang bisa kamu tiru. Pada bagian pintu kamar, pemilik memanfaatkan ranting pohon untuk dijadikan gagang pintu. Beranjak ke lantai 2 yang difungsikan sebagai kamar anak. Pencahayaan alami di siang hari sangat optimal berkat penggunaan kaca sebagai pengganti dinding dan kisi-kisi udara. Siling juga dibuat tinggi, membuat ruangan terasa lega dan lapang. Yang menarik, bagian siling diekspos dengan material GRC seperti berikut. Tak hanya itu, pemilik memanfaatkan rak dari ram kawat untuk pengganti dinding pada area tangga. Sedangkan pada tempat tidur dibuat dari potongan kayu yang membentuk atap rumah. Uniknya, pada hunian ini hampir semua furniture hasil buatan pemilik yang memanfaatkan material sisa. Nah, kebetulan saya sama suami itu juga kerja di bidang kreatif. Nah, saya sendiri suka melukis, sedangkan suami itu suka bertukang ya. Dia suka mengulik dan mengeksplorasi material. Jadi beberapa furniture dari rumah ini itu dibikin sendiri.